Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya? Semua tentu baik-baik saja, bukan? Baiklah, pada pagi ini kita akan bersama-sama kembali lagi mempelajari yaitu teks yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini adalah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk teks eksposisi kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, model kombinasi luring dan daring, menggunakan WA Group Kelas, juga menggunakan Google Classroom. Nah, dengan model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca secara kritis dan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, struktur teks eksposisi terdiri dari apa saja ya. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa struktur teks eksposisi berdasarkan buku siswa dari Kemendikbud itu ada 3, yaitu yang pertama tesis, kemudian rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, di dalam tesis itu berupa pengenalan isu. Isu itu adalah sesuatu yang kebenarannya masih diragukan ya, artinya pandangan dari penulis. Kemudian masalah ya, ataupun pandangan penulis yang disampaikan secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, itu dalam tesis. Nah, ini biasanya di dalam sebuah teks eksposisi yang berada di awal ya, di awal-awal paragraf. Apakah itu paragraf 1, 2, atau paragraf yang sampai berapa, tergantung panjang pendeknya wacana atau teks eksposisi tersebut. Nah, kemudian struktur teks yang kedua untuk meyakinkan tesis itu ada yang disebut dengan rangkaian argumen atau alasan-alasan. Nah, apa saja itu berisi apa saja, yaitu sejumlah pendapat atau argumen penulis, nah yang berisikan penjelasan dari tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, pada bagian ini ditemukan pula sejumlah fakta. Nah, untuk apa fakta itu? Yaitu untuk memperkuat argumen penulis. Ya, berupa pendapat itu ada faktanya, berupa angka, gambar, dan sebagainya. Ya. Yang selanjutnya untuk menguatkan kembali dari tesis dan rangkaian argumen, itu pada bagian akhir teks eksposisi ada yang disebut dengan paragraf penegasan ulang. Nah, itu berisikan apa? Yaitu perumusan kembali secara ringkas. Ya, jadi bagian dari ini disimpulkan kembali di bagian terakhir. Nah, ini sering disebut juga dengan penutup atau simpulan dari teks eksposisi tersebut. Nah, bila dilihat dari bagan di sini ya, ini supaya lebih mudah, ini simpulannya. Tesis, di dalam struktur tesis itu bisa berisi isu, permasalahan, ya, pandangan umum penulis. Nah, dari tesis ini akan dikuatkan dalam bentuk rangkaian argumentasi yang berisikan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penulis untuk menguatkan tesisnya, dan juga fakta-fakta. Fakta ini adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya pada bagian akhir itu berupa penutup, itu bisa berisikan kesimpulan, itu juga berisikan rangkuman. Nah, ini penjelasan secara simpulan tentang struktur dari teks eksposisi tersebut. Nah, yang berikutnya kalian perhatikan, ini contoh langsung dari teks ya, yang dengan judul introspeksi diri di hari pahlawan. Nah, kita menginikan ya, ini judulnya. Yang berikutnya ya, tesisnya di sini kelihatannya dalam teks ini karena memang dipilih teks yang singkat, padat, dan jelas supaya memudahkan dari contoh dari teks eksposisi ya. Ini tidak perlu saya bacakan, anak bisa melihat sendiri teksnya. Nah, di dalam paragraf ini berisikan ya pendapat atau pandangan umum dari penulis
di sini disimpulkan atau topiknya atau ide gagasannya ya, gagasan pokoknya perlunya peringatan Hari Pahlawan. Ini adalah isunya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya. Di sini ada 3 paragraf ya. 3 paragraf ini merupakan rangkaian argumen untuk menjelaskan mengapa perlunya kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, di sini ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama di sini topiknya adalah latar belakang perlunya Hari Pahlawan. Nah, di sini disampaikan di paragraf kedua ini. Dan selanjutnya besarnya kita dari latar belakang ini lalu alasan lagi. Karena apa? Karena besarnya pengorbanan dan para pejuang ya. Ini dikemukakan di paragraf yang ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua, kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Nah, ini ya. Ini keprihatinan dari penulis tentang bagaimana kondisi generasi sekarang ini ya, yang lebih mementingkan diri, sementara di atas diinginkan bagaimana perjuangan dari pahlawan. Nah, lalu di bagian penegasan kembali ya, dari alasan atau argumen yang di atas, lalu di sini ada peringatan Hari Pahlawan sebelumnya pada tahun ini dapat dijadikan momentum ya. Sini diinginkan penegasan ulangnya pentingnya peringatan Hari Pahlawan. Kemudian di paragraf berikutnya, perlunya para pejabat untuk mengakui perjuangan para pahlawan ya, sudah ada jelaskan. Kemudian pada bagian lain, bukan masanya lagi para pejabat pemerintah menjadikan dirinya seperti raja yang berkelimang kemewahan, sebab rakyat sudah semakin kritis. Begitu juga kehidupan anggota dewan yang glomor. Momentum Hari Pahlawan ini harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Kinerjanya sudah bisa dirasakan di berbagai bidang sehingga rakyat merasa dirinya tidak salah pilih. Gerakan mencontoh para pahlawan perlu dimanfaatkan untuk menyadarkan para pejabat pemerintah agar tidak menjadi pahlawan kesiangan. Nah, ini adalah beberapa walaupun di dalam penegasan kembali ini tidak menggunakan kalimat yang di atas, tetapi ini berupa penegasan bagaimana pentingnya kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, berikutnya anak ibu akan menjelaskan tugas yang ada di LKS supaya lebih jelas. Ya, kalau di LKS saja mungkin anak-anak tidak paham ya. Ada 2 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama secara pengetahuan dulu. Di sini jelaskan pengertian dari bagian struktur teks eksposisi. Mohon maaf ada darinya ada 2. Itu yang pertama pengertian tesis itu apa, kemudian pengertian dari rangkaian argumen itu apa, penegasan ulang itu apa, bisa diambil dari ringkasan materi yang ada di LKS Ibu atau anak-anak ambil dari buku siswa atau juga dari YouTube atau dari buku-buku yang ada di internet, itu bisa, tidak masalah ya. Yang penting intinya sama karena berbagai sumber yang kita gunakan. Nah, selanjutnya soal yang kedua, perhatikan kembali teks berjudul Introspeksi Diri di Hari Pahlawan. Lalu perintahnya, tuliskan alasan atau penyebutan bagian-bagian teks itu yang terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, di sini anak-anak akan ibu minta untuk menuliskan ya. Nah, di dalam paragraf dengan teks yang berjudul introspeksi diri di Hari Pahlawan itu, di bagian tesis itu terdapat pada paragraf yang keberapa, nomor berapa. Lalu diberikan alasan kenapa paragraf tersebut merupakan isi tesis, merupakan tesis, bagian dari tesis. Jelaskan ya. Kalian hubungkan, tadi sudah dijelaskan Ibu karena di dalamnya berisikan tentang apa. Tinggal hubungkan dengan definisi yang di atas. Kemudian rangkaian argumen terdapat dalam paragraf nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, alasannya mengatakan bahwa paragraf tersebut adalah bagian dari rangkaian argumen. Kenapa? Kalian jelaskan di sini ya. Mungkin ini alasannya agak panjang. Nah, selanjutnya penegasan ulang itu terdapat di paragraf berapa? Nomornya ya, disebutkan nomor paragraf nomor berapa. Lalu alasannya kenapa paragraf tersebut merupakan atau berisikan penegasan ulang, lalu kalian jelaskan di sini secara singkat. Nah, ini
ada 2 soal ini yang Ibu ini kan, kalian kerjakan, boleh diketik yang menggunakan komputer atau menggunakan HP-nya. Kalian bisa mengirim di GCR di tugas tugas kelas, dikirim di sana. Atau yang tidak bisa mengirim melalui GCR bisa antar ke sekolah. Waktu Ibu berikan ya selama 1 minggu untuk pengerjaan tugas. Nah, demikian yang dapat Ibu jelaskan materi mengenai mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Ya, Ibu ucapkan selamat pagi. Jangan lupa mengerjakan tugas dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, karena itu untuk pengisian nilai harian kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian, selamat pagi.